Abu Nawas disantet diam-diam. Tapi lihat apa yang terjadi saat dia tersenyum di tengah malam. Malam mulai menua di sudut kota Baghdad. Udara sejuk berembus dari celah gang sempit, membawa suara azan Isya yang perlahan meredup. Di kejauhan, lentera minyak masih menyala temaram, menemani langkah seorang lelaki bersorban putih dan jubah lusuh yang baru saja pulang dari masjid kecil di dekat pasar tua. Dialah Abu Nawas, yang dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena senyumannya yang anehnya, membuat banyak orang waspada. Namun malam itu berbeda. Ketika kakinya menginjak pekarangan rumah, Abu Nawas berhenti. Angin mendadak diam dan hidungnya mencium aroma aneh bau anyir bercampur wangi busuk, seperti bunga bangkai yang mekar diam-diam. Abu Nawas menoleh kanan-kiri, namun tak melihat satupun bunga. Bahkan rumput pun tak tumbuh di halaman kecilnya yang kering. Ia menunduk perlahan, matanya menyapu tanah. Tak ada bekas kaki, tak ada abu dupa. Hanya sebatang lidi lurus yang tertancap setengah ke tanah, seolah disengaja. Abu Nawas mengangkat alis. Ini bukan bekas main anak-anak, gumamnya. Ia mencabut lidi itu dan mematahkannya menjadi dua, lalu menjentikkannya ke udara. Tiba-tiba seekor kelelawar melintas rendah di atas kepalanya. Suaranya memekakkan telinga, disusul bayangan hitam yang berterbangan menuju langit. Abu Nawas hanya berdiri, menatap langit gelap dengan tatapan datar, lalu tersenyum kecil. Santet yang datang tanpa salam, tak sopan sekali. Tanpa berkata lagi, ia masuk ke rumahnya, menutup pintu perlahan, dan ketika lentera dalam rumahnya mulai meredup, senyum itu belum juga hilang dari wajahnya. Tapi justru disinilah semua dimulai malam ketika aroma yang tak pernah tercium oleh manusia biasa, justru tercium oleh Abu Nawas. Langit malam di Baghdad tak seindah biasanya. Awan gelap menggulung perlahan, menutup cahaya bulan yang tadi sempat menerangi atap rumah Abu Nawas. Di dalam rumah kecil itu, lentera telah padam, dan Abu Nawas tertidur di atas tikar pandan, berselimut tipis, namun tidurnya malam itu bukan tidur biasa. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang yang sunyi. Tak ada suara angin, tak ada burung, hanya tanah retak dan langit kelabu. Di hadapannya, tanah itu bergerak muncul retakan, lalu muncullah seekor ular hitam sebesar lengan orang dewasa, melata mendekatinya dengan mata merah menyala. Seekor, 2, 3, kini puluhan. Mereka membentuk lingkaran mengelilingi Abu Nawas yang berdiri di tengah. Tak satu pun menyerang, tak satu pun menggigit. Mereka hanya mendesis dan menatap Seya, seolah menunggu sesuatu. Dalam mimpi itu, Abu Nawas tidak lari, tidak gemetar. Ia hanya menatap mereka, lalu berkata, "Wahai para tamu tanpa undangan, apakah kalian datang membawa pesan, atau cuma ingin menyaksikan pertunjukan?" Tiba-tiba, langit di atasnya terbuka seperti tirai. Cahaya putih menyinarinya, dan semua ular itu mendesis keras, lalu meleleh seperti lilin yang disiram air panas. Abu Nawas terbangun dengan peluh dingin membasahi dahinya. Nafasnya teratur, matanya tajam. Ia duduk bersila, menatap lentera yang sudah padam, lalu tersenyum. Datang lewat mimpi, bukan lewat logika. Ini pasti ulah orang yang tidak kenal jalan ke masjid. Ia bangkit pelan, mengambil kendi air, dan berwudu dalam gelap. Setelah itu ia duduk menghadap jendela yang terbuka dan mulai melantunkan doa perlindungan dalam bahasa yang hanya ia dan langit pahami. Di luar jendela, angin bertiup, membawa aroma kemenyan dari kejauhan. Dan di tempat lain di sebuah ruang gelap yang remang, seorang lelaki berjubah hitam dengan sorban merah duduk bersila di depan boneka jerami, kecil yang ditusuki belas jarum hitam. Ia tersenyum puas, lalu membisikkan sesuatu. Tidurlah Abu Nawas, karena mimpi itu baru permulaan. Jauh dari pusat Baghdad, di pinggiran desa yang dijauhi orang-orang waras, berdirilah sebuah gubuk reyot di tengah kebun bambu tua. Pohon-pohon miring tak beraturan, daun-daun kering berguguran tak kenal musim. Bau dupa menyengat dari dalam, menyatu dengan aroma tanah lembab dan rambut terbakar. Disinilah Syekh Gulzar tinggal dukun paling ditakuti di kawasan itu. Namanya jarang disebut, tapi bisikannya terdengar sampai ke pasar dan surau. Gulzar bukan dukun biasa.
Ia tak sekadar membaca mantra dari kitab warisan, tapi menciptakan sendiri doa-doa hitam dengan darah dan rasa dengki. Tubuhnya kurus kering, kulitnya gelap karena arang ritual, dan mata kirinya sudah lama tertutup benang jahit sebagai tanda mata ketiga, yang katanya bisa melihat isi hati manusia. Malam itu, Gulzar duduk bersila di tengah lingkaran lambang kuno, dikelilingi 7 dupa yang menyala biru. Di hadapannya, boneka jerami kecil mengenakan sorban putih dan potongan kain lusuh. Replika kasar dari Abu Nawas. Tangannya memegang jarum panjang yang ujungnya dilumuri darah kelelawar. "Ilmumu boleh tinggi, wahai Abu Nawas," gumamnya pelan. "Tapi kamu terlalu banyak bicara. Terlalu sering membuat para dukun terlihat bodoh." Lalu ia tusukkan jarum pertama ke bagian dada boneka. Di saat yang sama, di rumah Abu Nawas, lentera yang telah padam tiba-tiba menyala sendiri. Api kecil menari di ujung sumbu, padahal tak ada minyak di dalamnya. Abu Nawas yang sedang berzikir mendadak membuka mata. Ia tersenyum tipis. Ah, rupanya dukun itu sudah mulai. Kembali ke gubuk Gulzar, saat jarum kedua ditancapkan ke kepala boneka, tangan Gulzar tiba-tiba bergetar. Tak hadais tak ada angin, tak yakek tak ada suara. Tapi seluruh dupa biru di sekelilingnya tiba-tiba padam serentak, meninggalkan ruangan dalam gelap total. Tubuh Gulzar kaku. Ia menoleh ke belakang kosong, menoleh ke kiri gelap. Tapi saat ia menoleh ke kanan, ada sesuatu yang tak seharusnya ada. Senyum Abu Nawas, samar, tergambar di dinding tanah, tanpa tubuh, tanpa suara. Gulzar mundur perlahan, lalu tertawa keras untuk mengusir rasa takutnya sendiri. Tertawalah Abu Nawas, tapi pada malam ketiga, tak ada yang akan tersisa dari dirimu. Selain nama, ia kembali duduk meski tangannya kini sedikit gemetar. Dan di rumah Abu Nawas, angin meniupkan jendela terbuka. Abu Nawas menatap langit yang berawan, lalu bergumam, "Malam ketiga ya? Kita lihat siapa yang lebih dulu lelah bermain." Fajar mulai menjingga. Di langit Baghdad, cahaya merah muda mengintip dari celah awan tebal. Biasanya, saat seperti ini, ayam-ayam di kampung sudah berebut bersuara, menyambut datangnya pagi. Tapi pagi itu, sunyi. Tak ada satu pun suara ayam. Tak ada suara langkah kaki. Bahkan suara angin pun terasa enggan lewat. Di rumah Abu Nawas, sebuah kandang kecil berdiri di samping sumur. Di dalamnya, 3 ayam jago milik Abu Nawas, berdiri diam tak bergerak, tak bersuara, seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang membuat mereka bungkam total. Abu Nawas, yang sudah bangun sejak sebelum subuh, berdiri di dekat kandang sambil memegang segelas air hangat. Ia menatap ayam-ayam itu lama, lalu tertawa pelan. "Wahai ayam-ayamku," katanya pelan, "apakah kalian lupa caranya menyambut pagi? Atau kalian sedang bersedih karena malam tadi mimpi buruk?" Ayam-ayam itu tetap diam. Tetangga sebelah, seorang lelaki tua bernama Hakim, lewat dengan mata sembab. "Abu, ayamku juga tak berkokok," katanya. Dan anehnya, semua orang bilang mereka juga mengalami hal yang sama. Bahkan si Hasan yang tinggal dekat sungai bilang kambingnya menangis semalaman. Abu Nawas mengangguk pelan, seolah hal itu sudah ia duga. Ia menatap langit sebentar lalu menjawab, "Mungkin seluruh makhluk sedang menyimak apa yang sedang terjadi di dunia manusia." Hakim bingung. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menatap lurus ke arah timur. "Ada yang sedang bermain api, tapi lupa kalau asapnya bisa membuat langit ikut batuk." Hakim tak paham. Tapi sebelum sempat bertanya, dari kejauhan terdengar jeritan seorang pedagang pasar mendapati dagangannya hangus semalaman, padahal ia menyimpannya di tempat yang terkunci rapat. Lalu seorang wanita berlari, mengaku bayinya menangis tanpa henti sejak tengah malam dan menolak esai. "Bukan cuma ayam," bisik Hakim. Abu Nawas menatap cermin kecil yang tergantung di serambi rumahnya. Di permukaannya, terlihat bayangan samar seperti kabut berputar. "Ini baru malam kedua," gumamnya, nyaris tak terdengar. Dan si dukun itu belum tahu bahwa semakin dalam ia menusuk dunia kegelapan, semakin banyak yang bangkit dari tidur mereka. Lalu, tanpa alasan yang jelas, seekor ayam jago di kandangnya tiba-tiba berkokok. Tapi suaranya berbeda, lebih berat, lebih dalam,
seolah suara makhluk yang meminjam tubuh ayam. Abu Nawas menatap ayam itu dalam-dalam, lalu tersenyum. Terima kasih sudah memperingatkan. Menjelang siang, kota Baghdad mulai menggeliat. Suara pasar terdengar dari kejauhan, anak-anak berlarian di gang sempit, dan para ibu mulai menjemur kain. Tapi di satu sudut kota, rumah Abu Nawas terasa berbeda sunyi, seolah waktu enggan berputar di sana. Di dalam rumah, Abu Nawas duduk bersandar pada bantal lusuh. Matanya terpejam, napasnya berat. Bejana air di sebelahnya telah kosong, dan tubuhnya diselimuti keringat dingin. Ia tak bicara, tak bergerak. Hanya dadanya yang naik turun pelan, seperti tengah menahan sesuatu yang tak kasat mata. Hakim, tetangganya, datang terburu-buru dan langsung duduk di sampingnya. Abu, kau kenapa? Badanmu panas seperti api. Abu Nawas membuka mata perlahan. Matanya merah, tapi bukan karena sakit. Ada sesuatu yang menyala di dalamnya semacam kesadaran tajam. Seperti ia sedang melihat lebih dari sekadar dunia ini. Aku tidak sakit, katanya pelan. Hanya tubuh ini sedang diuji oleh sesuatu yang tak berwujud. Dukun itu? Tanya Hakim. Apa benar ini ulahnya? Abu Nawas tak menjawab. Ia hanya menoleh ke dinding, ke arah jendela yang menghadap ke timur, lalu berbisik lirih. Semalam aku bermimpi seekor burung hantu menatapku dari balik cermin. Ia berkata, jika cahaya tak bertahan, maka bayang-bayang akan berpesta. Hakim menggigil mendengarnya. Ia tahu Abu Nawas tidak asal bicara. Jika orang secerdas Abu Nawas sudah bicara tentang bayang-bayang berpesta, maka ada yang benar-benar mengerikan sedang berlangsung. Di tempat lain, di gubuk dukun Gulzar, angin bertiup kencang hingga pintu-pintu kayu berderak hebat. Tapi Gulzar hanya tertawa puas. Ia mencelupkan jarinya ke dalam darah ayam yang ia teteskan ke atas bara panas, lalu membentuk simbol di tanah. Di hadapannya, boneka santet Abu Nawas kini mulai terbakar ujungnya api kecil, pelan, seperti lilin menyala. Tubuhmu mulai terasa kan, wahai wahai Abu? Kata Gulzar sambil mengelus janggutnya. Hari kedua, tubuhmu akan melemah, lidahmu akan keluh. Tapi jangan mati dulu. Aku ingin melihat matamu saat kau sadar bahwa tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tiba-tiba, bara yang ia gunakan untuk ritual meledak kecil. Api menyambar ke atas, membuat wajah Gulzar tersentak dan matanya menyipit tajam. Di kobaran api itu, untuk sepersekian detik, ia melihat wajah Abu Nawas bukan sedang kesakitan, tapi sedang tersenyum. Api itu langsung padam. Gulzar berdiri terengah, matanya merah. Apa-apaan itu? Di sisi lain, Abu Nawas perlahan bangkit dari duduknya, meski tubuhnya masih gemetar. Ia mengambil kendi kosong, lalu meniup ke dalamnya, sambil membaca doa yang pelan tapi dalam, lalu berkata, kalau mereka menyerang dengan yang tak terlihat, maka aku akan membalas dengan yang tak terdengar. Dan di langit Baghdad, awan hitam mulai berkumpul. Padahal belum waktunya hujan. Sore menjelang, langit Baghdad menggelap seperti habis menangis, tapi tak setetes pun hujan jatuh. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah kering dan sesuatu yang lebih samar. Bau kematian yang belum terjadi. Abu Nawas duduk di serambi rumahnya, tubuhnya mulai pulih. Di depannya, segelas air putih yang ia bacakan doa sejak pagi masih utuh, tak berkurang sedikit pun. Air itu tampak biasa, tapi tak ada lalat berani mendekat. Tiba-tiba terdengar suara miau panjang dari arah belakang. Seekor kucing hitam muncul dari semak, berjalan lambat menuju Abu Nawas, lalu duduk diam beberapa langkah darinya. Matanya tajam, mengawasi, tapi tak seperti kucing biasa. Nafasnya berat. Matanya memancarkan sesuatu yang asing, bukan kelaparan, bukan kelelahan, melainkan niat. Abu Nawas memperhatikan kucing itu dengan tenang. Wahai makhluk Tuhan, kau datang atas namamu sendiri atau ada yang mengutusmu? Kucing itu tidak menjawab tentu saja, tapi ekornya bergerak pelan, membentuk pola melingkar di tanah. Lalu tiba-tiba, lidahnya terjulur, dan dari lidah itu jatuh setetes darah.
Hakim yang melihat dari dalam rumah langsung mundur. Astagfirullah, itu kucing apa? Itu bukan kucing biasa, Abu. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia mengambil segelas air yang ada di hadapannya, lalu berdiri. Ia berjalan pelan ke arah kucing itu dan menyiramkannya tepat ke kepala kucing tersebut. Air itu bukan air biasa. Begitu menyentuh tubuh kucing, terdengar suara krek, seperti daging terbakar. Kucing itu melompat tinggi dan mengeluarkan jeritan. Bukan suara binatang, tapi suara manusia yang tertahan di tenggorokan. Dan di tempat jauh, di gubuk dukun Gulzar, ia mendadak terbatuk keras, memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Tubuhnya bergetar hebat, dan ia jatuh ke lantai. Di dekatnya, boneka santet yang menyerupai Abu Nawas kini terbelah dua, seolah terkena pukulan halus namun mematikan. Gulzar menggertakkan gigi. Air itu, dia gunakan air yang suci, air yang tak bisa disentuh sihir. Kembali ke Abu Nawas, kucing hitam itu kini rebah lemah, tapi matanya memancarkan sesuatu bukan lagi niat jahat, tapi takut. Abu Nawas mendekat, menatapnya dalam-dalam, lalu membelai kepala kucing itu dan berbisik, "Kembalilah ke tempat asalmu. Sampaikan pada tuanmu, aku tidak bermain santet, aku bermain terang." Kucing itu mengeong sekali, lalu bangkit dan berlari menjauh, masuk ke bayang-bayang pohon. Hari mulai gelap, tapi ada satu hal yang berbeda. Tidak ada rasa takut di udara, tidak malam ini. Malam menjemput Baghdad dengan lebih tenang dari malam sebelumnya. Namun di pojok kota, di gubuk yang dihuni Gulzar sang dukun, suasana justru makin mencekam. Bau dupa menyengat dan asap hitam mengepul dari mangkuk pembakaran tulang kelelawar. Wajah Gulzar pucat, rambutnya kusut, dan jarinya bergetar ketika menyusun kembali boneka santet yang sebelumnya hangus separuh. Ia tahu, pertarungannya dengan Abu Nawas tidak seperti menghadapi manusia biasa, tapi ia terlalu jauh untuk mundur. Tiba-tiba, tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu gubuknya. Gulzar tersentak. Jarang sekali ada orang yang berani mendekat ke tempatnya, apalagi malam-malam begini. Ia mengintip dari celah dinding. Tak ada siapa-siapa. Hanya secarik kertas tergulung rapi dan diikat dengan benang putih tergeletak di tanah. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan mengambil gulungan itu. Kertas itu tertulis dengan tinta hitam dan kaligrafi indah. Tidak ada nama pengirim, tapi isi pesannya jelas. Jika kau punya ilmu yang begitu tinggi, datanglah besok sebelum matahari tergelincir ke rumah yang tak memakai pintu. Kita minum bersama dan melihat siapa yang lebih dahulu meneguk cahaya. Tertanda, seorang pencinta malam yang tak takut bayangan. Wajah Gulzar menegang. Ia tahu betul. Rumah tanpa pintu hanyalah kiasan khas Abu Nawas. Hanya dia yang berani mengundang dukun untuk minum teh, seolah sedang bermain catur. Dia menantangku? Gumam Gulzar. Langsung, setelah semua seranganku gagal, matanya menyipit. Baik, kalau dia ingin permainan ini jadi terang-terangan, aku akan datang. Tapi dia tidak akan minum teh. Dia akan minum air matanya sendiri. Keesokan harinya, Abu Nawas membersihkan halaman rumahnya. Ia menyiram pohon, menyapu debu, dan meletakkan 2 gelas kecil di atas tikar satu, berisi teh hangat, satu lagi kosong. Hakim, yang menyaksikan dari balik pagar, berbisik, "Abu, kau yakin ingin menjamu dukun itu? Bagaimana kalau ia menyusupkan racun atau mantra ke dalam udara?" Abu Nawas tersenyum. Jika dia membawa racun, maka semesta akan memberiku penawar. Jika dia membawa mantra, maka cahaya akan menyilaukan lisannya. Lagi pula, katanya sambil duduk, ini bukan tentang sihir. Ini tentang siapa yang paling mengerti. Bahwa gelap tidak pernah bisa menelan terang jika terang tahu kapan menyala. Langit mulai bergerak ke tengah hari. Dan dari kejauhan, suara langkah kaki mendekat. Langkah berat. Langkah seorang yang tak biasa berjalan di dunia terang. Langkah itu mendekat, perlahan namun pasti. Di balik debu jalanan yang berterbangan, muncullah sosok Syekh Gulzar, jubah hitamnya berkibar. Sorban kelam menutupi sebagian wajahnya. Di tangannya seikat tali merah tua menggantung, entah sebagai jimat atau simbol ancaman.
Matanya tajam seperti pisau malam. Ia berdiri di depan rumah Abu Nawas, yang sederhana rumah yang, seperti disebut dalam surat undangan, memang tak punya pintu. Hanya tirai tipis menggantung di pintu masuknya, seolah berkata, siapapun boleh masuk, tapi tidak semua bisa keluar dengan selamat. Gulzar melangkah masuk, tanpa ragu, dan langsung duduk di seberang Abu Nawas yang sudah menunggu di atas tikar. Di antara mereka, 2 gelas teh, satu masih hangat, satu lagi tetap kosong. Tak ada salam. Tafadhal, ada ancaman. Hanya mata yang saling membaca dalam diam. Abu Nawas bicara pertama. Bagaimana perjalananmu kemari, wahai Syekh Gulzar? Gulzar menyipitkan mata. Angin tak sempat menahan langkahku. Aku datang karena kau memanggil. Abu Nawas mengangguk. Aku hanya ingin tahu, seperti apa rupa orang yang menyerang dari balik bayangan namun tak mampu menatap wajahnya sendiri. Gulzar menggeram, tapi tertawa pelan. Kau cukup berani. Banyak yang memohon padaku untuk menyentuhmu, tapi baru sekarang aku merasa perlu melihat siapa yang katanya tak bisa disentuh. Abu Nawas menyodorkan gelas kosong. Minumlah. Teh ini tak mengandung mantra, hanya daun, air, dan waktu. Gulzar tak menyentuhnya. Ia menatap gelas itu lama. Aku tak butuh teh. Aku ingin kau berhenti merusak reputasiku. Abu Nawas bersandar santai. Reputasi bukan sesuatu yang bisa dirusak orang lain, kecuali memang dasarnya sudah rapuh. Gulzar memicingkan mata. Kau pikir semua ini permainan? Kau tahu aku bisa menghentikan jantungmu tanpa menyentuhmu. Abu Nawas mendekat, suaranya pelan namun menggetarkan udara. Dan aku bisa menghentikan amarahmu tanpa membunuhmu. Mereka saling diam, tapi udara di antara mereka bagaikan medan perang. Di kejauhan langit mulai mendung. Petir terdengar samar. Gulzar akhirnya berkata, "Kenapa kau tak takut padaku?" Abu Nawas tersenyum. Karena aku tidak takut pada orang yang bergantung pada kegelapan. Aku hanya kasihan, karena kau belum pernah melihat cahaya sejati. Gulzar menunduk, tapi tak ada yang tahu apakah itu karena malu atau karena tengah menyusun sihir dalam pikirannya. Namun tiba-tiba, gelas kosong di hadapannya terisi sendiri. Air jernih memancar dari dasar gelas, seperti sumur yang meneteskan kebaikan. Gulzar terkejut. Ia mendongak menatap Abu Nawas. Abu Nawas berkata pelan, "Jika kau datang dengan niat bukan dendam, maka air akan datang pula padamu." Angin sore menggoyang tirai rumah Abu Nawas. Udara berubah pelan-pelan. Tidak menakutkan, tapi penuh tegangan. Di dalam rumah tanpa pintu itu, 2 pria yang berbeda dunia duduk saling berhadapan. Satu dikenal sebagai kekasih cahaya, satunya lagi pengembara kegelapan. Gelas di hadapan Gulzar masih berisi air jernih yang datang entah dari mana. Ia memandanginya seperti melihat cermin jiwanya sendiri. Tangannya gemetar. Ini bukan sihir, bukan tipu daya. Ini keikhlasan yang menjelma nyata. Namun egonya masih bertahan. "Aku tak percaya ini," katanya dingin. "Pasti ada trik di balik air ini. Kau hanya ingin membuatku terlihat kecil." Abu Nawas menatapnya penuh iba. "Aku tidak sedang membuatmu kecil, Gulzar. Aku sedang mengingatkanmu bahwa kau pernah besar. Pernah kau belajar ilmu untuk menolong, bukan menyakiti." Gulzar menatap tajam. "Aku pernah, iya. Tapi dunia membuatku marah. Orang-orang lebih takut padaku saat aku jadi bayangan daripada saat aku jadi pelita." Abu Nawas mendekat. Suaranya kali ini sangat lembut. "Lalu kau memilih jadi malam karena siang tak memberimu tempat. Tapi tidakkah kau sadar, cahaya tak pernah butuh izin untuk bersinar. Kau hanya perlu memilih kembali." Gulzar menggatupkan mulut. Matanya merah. Pertempuran terbesar dalam dirinya bukan melawan Abu Nawas, melainkan melawan hatinya sendiri. Ia meraih kantong kulit di balik jubahnya. Dari dalamnya, ia keluarkan gulungan mantra terakhir gulungan yang hanya ia pakai untuk mengutuk seseorang seumur hidup. "Aku datang dengan niat membinasakanmu," katanya lirih. "Ini mantraku yang terakhir." Abu Nawas diam, tapi tidak ada rasa takut sedikit pun. Gulzar membuka gulungan itu. Namun aneh, tulisan di dalamnya hilang, kosong, hampa. Matanya membelalak. Ia menggosoknya, membacanya dari sudut lain tapi tetap kosong.
Tinta hitam yang biasanya menyala malah memudar begitu disentuh cahaya dari dalam rumah. Tidak, ini mustahil. Abu Nawas menutup mata, lalu membaca pelan. Jika niatmu berubah sebelum niat itu diluncurkan, maka seluruh gelap yang kau kumpulkan akan menguap seperti embun pagi. Gulzar menjatuhkan gulungan itu. Tangannya gemetar. Air yang tadi ada di gelasnya kini mengalir perlahan ke tanah, membentuk huruf-huruf Arab yang sejuk di hati. Rahmat Allah tak memilih siapa, tapi siapa yang memilih kembali padanya. Dan untuk pertama kalinya, Gulzar menangis. Sore berubah menjadi senja. Cahaya emas menyelinap ke sela-sela gang Baghdad, menyentuh rumah Abu Nawas yang tak berpintu, seolah ingin ikut menyaksikan akhir dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar perdebatan ilmu atau adu kekuatan gaib. Ini adalah tentang pertarungan hati yang berakhir dengan keinsafan. Gulzar masih terduduk diam. Wajahnya basah air mata, bukan karena kelemahan, tapi karena akhirnya sadar. Selama ini, ia hidup dalam bayang-bayang ketakutan, luka, dan kemarahan yang ia pelihara sendiri. Ilmu yang dulu ia kejar untuk melindungi, telah ia salah gunakan untuk mencederai. Abu Nawas memandangnya lama, lalu menggeser cawan teh ke hadapan Gulzar. Kali ini, teh itu bukan sekadar minuman, tapi tanda penerimaan. Minumlah, ucap Abu Nawas pelan. Karena cahaya itu bukan milikku, bukan pula milik para ulama. Cahaya itu milik siapa saja yang berani meninggalkan kegelapan. Dengan tangan gemetar, Gulzar mengambil cawan itu dan meneguknya perlahan. Hangatnya merambat ke tenggorokan, lalu ke dada, dan seolah-olah menghapus seluruh dendam yang bertahun-tahun tertanam. Kemudian ia berkata lirih, "Kenapa kau tidak membalas? Kau tahu aku ingin menghancurkanmu." Abu Nawas tersenyum tipis. Karena aku tahu, orang yang menyakiti pasti menyimpan luka yang belum disembuhkan. Aku hanya memilih jadi obat, bukan paku baru. Gulzar tertunduk. Lalu dengan suara pelan, penuh getar, ia berkata, "Ajari aku kembali. Aku ingin menggunakan ilmuku. Seperti dulu aku bermimpi." Dan sore itu, di rumah sederhana yang tak punya pintu, dua orang yang dulu saling mengintai, kini duduk berdampingan, memulai lembaran baru. Kabar menyebar ke seluruh Baghdad. Dukun Gulzar telah bertobat. Rumahnya kini jadi tempat pengobatan tanpa mantra. Hanya dengan doa dan air jernih. Ia tak lagi memakai dupa atau boneka santet. Ia menyebut tempatnya bayangan yang bertobat. Orang-orang heran tapi datang juga. Dan mereka semua tahu perubahan itu bukan karena paksaan, tapi karena seorang Abu Nawas yang tak melawan dengan sihir melainkan dengan cahaya. Dan malam itu saat kota tertidur damai, Abu Nawas memandang langit sambil berbisik pelan. Satu kegelapan sudah memilih pulang. Masih banyak yang tersisa. Tapi selagi masih ada cahaya, aku akan terus menunggu mereka kembali.